Sejumlah lembaga bantuan hukum mendatangi rumah Mbah Tupon Hadi Suwarno, lansia yang diduga menjadi korban mafia tanah. Pihak LBH menawarkan bantuan dan pendampingan hukum pada Mbah Tupon. Ramainya perhatian masyarakat terhadap kasus Mbah Tupon, lansia yang diduga menjadi korban mafia tanah. Beberapa lembaga bantuan hukum dari daerah istimewa Yogyakarta mulai berdatangan ke rumah Mbah Tupon di kawasan Kalugaran Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Mbah Tupon merupakan lansia yang memiliki keterbatasan, tidak bisa membaca dan menulis, serta kurang mendengar. Ia menjadi korban mafia tanah sehingga rumah dan tanah satu-satunya seluas 1.600 meter hendak dilelang oleh bank. Pihak LBH menawarkan bantuan hukum dan berjanji akan mengawal serta memberikan pendampingan kasus ini hingga tuntas. Mereka juga mendengarkan kesaksian dari ketua RT setempat. Kalau dari LBH sendiri, kami harapannya setelah ini karena sudah ada laporan di Polda seperti itu, harapannya kami bisa mensupport untuk mendampingi atau mewakili Pak Tupon dalam penanganan perkara. Sementara itu, sebelumnya pemerintah Kabupaten Bantul akan memfasilitasi Mbah Tupon untuk kembali mendapatkan haknya. Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau RBPN pun kini telah melakukan pemblokiran internal demi keamanan. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantul Suparman mengatakan kasus mafia tanah yang dialami Mbah Tupon menjadi perhatian pihaknya. Pemkab Bantul akan membantu menyelesaikan permasalahan yang menimpa Mbah Tupon dan memastikan berada di pihak Mbah Tupon. Kami ada di pihak Pak Tupon untuk membantu penyelesaian ini dan fasilitasi apa yang diperlukan oleh Pak Tupon untuk memperoleh haknya kembali di proses-proses selanjutnya. Pak, apakah bisa dikatakan Bupati Bantul dan Pemkab siap mendukung Pak Tupon? Siap. Jadi kami akan sediakan fasilitasi untuk proses. Kalau kemudian Pak Tupon membutuhkan pendampingan hukum, akan kami sediakan pendamping hukum yang kemudian bisa tanpa biaya. Sementara itu, Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Bantul, Tri Hartanto menjelaskan permasalahan Mbah Tupon akan menjadi perhatian dan disiapkan langkah pengumpulan dokumen-dokumen untuk membantu pembuktian kasus Mbah Tupon. Mereka juga berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan tanah milik Mbah Tupon. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Terkait dengan kasus Mbah Tupon, lansia yang kehilangan tanah seluas 1.655 meter dan diduga menjadi korban mafia tanah, pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan akan membantu Mbah Tupon mendapatkan kembali hak tanahnya dengan menyediakan pengacara gratis. Pemerintah Kabupaten Bantul akan memfasilitasi Mbah Tupon, korban mafia tanah untuk kembali mendapatkan haknya. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantul Suparman mengatakan kasus mafia tanah yang dialami Mbah Tupon menjadi perhatian pihaknya. Pemkab Bantul akan membantu menyelesaikan permasalahan yang menimpa Mbah Tupon dan memastikan berada di pihak Mbah Tupon. Kami ada di pihak Pak Tupon untuk membantu penyelesaian ini dan fasilitasi apa yang diperlukan oleh Pak Tupon untuk memperoleh haknya kembali di proses-proses selanjutnya. Pak, apakah bisa dikatakan Bupati Bantul dan Pemkab siap mendukung Pak Tupon? Siap. Jadi kami akan sediakan fasilitasi untuk proses. Kalau kemudian Pak Tupon membutuhkan pendampingan hukum, akan kami sediakan pendamping hukum yang kemudian bisa tanpa biaya. Sementara itu tidak hanya pemerintah kabupaten, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Bantul, Tri Hartanto juga mengatakan permasalahan Mbah Tupon menjadi perhatian khusus dan disiapkan langkah pengumpulan dokumen-dokumen untuk membantu pembuktian kasus Mbah Tupon. Jadi permasalahan kasus Pak Tupon ini Kementerian juga intensif memperhatikan masalah ini dan kami Kantor Pertanahan Bantul terutama kami juga sudah mengantisipasi hal-hal terkait dengan permasalahan Pak Tupon ini. Langkah awal kami sudah mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di Kantor Pertanahan dan kita pelajari. Pada prinsipnya kalau dari aspek pendaftaran tanahnya ya sudah benar, tapi dari aspek-aspek yang lain memang perlu dilakukan uji. Istilahnya ada pihak lain nanti yang akan menguji apakah keabsahan dari akta jual belinya, dan itu ya memang karena sudah dilaporkan di Polda ya memang nanti pihak Polda akan koordinasi dengan Kantor Pertanahan.
Sebelumnya kasus Mbah Tupon yang sudah viral ini disoroti pemerintah Kelurahan Bangun Jiwo Kepanewon Kasihan, Kabupaten Bantul bersama jajaran terkait, termasuk ATR BPN Bantul yang berkomitmen akan menuntaskan permasalahan tanah milik Mbah Tupon. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Dan untuk memperbarui informasi terkait kasus dugaan mafia tanah yang dialami Mbah Tupon, sudah tersambung melalui Zoom Bupati Bantul Abdul Halim Musli. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Jila. Baik, Pak, ini apakah sudah ada titik terang, Pak, terkait masalah yang dialami oleh Mbah Tupon ini? Ya, setelah kasus ini mencuat di permukaan, saya langsung memerintahkan asisten pemerintahan dan Kabag Hukum untuk melakukan pembelaan agar hak-hak Mbah Tupon ini kembali dimiliki oleh Mbah Tupon. Dan kami menjamin bahwa karena ini proses hukum, maka kami akan melakukan advokasi, pembelaan, dan semuanya saya berharap agar bisa dapat turut mengawasi, memantau, dan memberikan pendapatnya kepada kami. Baik. Lalu sejauh ini bagaimana hasil koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Pak? Beberapa OPD yang terkait seperti Dinas Tata Ruang, Satpol PP, dan dinas atau instansi vertikal yang lain seperti BPN sudah kita minta untuk koordinasi agar secepatnya peristiwa ini bisa diketahui secara terang benderang. Karena di lapangan ini ada beberapa versi dan biarlah tim investigasi ini melakukan kerjanya sampai nanti dilaporkan secara definitif. Oke, soal informasi mengenai ada oknum begitu yang diminta oleh Mbah Tupon dan keluarganya untuk mengurus tanah, di mana katanya sertifikat itu diberikan oleh seseorang berinisial BR ini apakah sudah ada informasi mengenai hal ini, Pak? Sudah, semua laporan sudah masuk ke kami, yaitu salah satu versi. Kita akan mesti mendengar versi-versi yang lain agar masalah ini bisa kita pahami secara utuh. Karena ini masalah hukum, maka pihak-pihak instansi aparat penegak hukum nanti akan melakukan tindakan-tindakan hukum. Oke, apakah benar, kami juga ingin mengkonfirmasi, apakah benar yang bersangkutan ini mantan anggota BPN? Mantan pernah berdinas di BPN, Pak? Saya tidak dalam posisi untuk mengungkap nama-nama ini karena ini masih dalam investigasi. Jadi ya kita tunggu saja. Pada saatnya nanti akan terungkap. Oke. Lalu soal sertifikat, Pak, yang dimiliki oleh Mbah Tupon sendiri, kalau dari hasil pemeriksaan dan koordinasi, bagaimana sertifikat yang dimiliki Mbah Tupon ini keasliannya? Dan juga dari pihak yang satunya yang namanya sudah diganti? Ya, ini nanti kan BPN akan melakukan verifikasi dan validasi lapangan. Dan saya mendengar BPN juga telah melakukan tindakan berupa pemblokiran internal atas sertifikat yang berubah nama itu. Menjadi siapa itu seorang perempuan. Oke, baik, jadi masih di koordinasi, masih diinvestigasi ya, Pak, ya, kasus ini ya, Pak, ya. Oke, terkait dengan intinya begini, pemerintah menjamin bahwa kasus ini akan terus kita usut, kita urus sampai hak-hak Mbah Tupon itu bisa dikembalikan. Oke, terkait dengan pendampingan hukum yang katanya akan diberikan oleh Pemkab Bantul, sudah bisa terjun langsung kah, Pak? Pendampingan hukum ini sudah mendampingi dan sudah mengurus? Pasti. Kami memiliki tim advokasi yang terbiasa untuk melakukan pembelaan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang menimpa rakyat. Sehingga sejak peristiwa ini mencuat, kami langsung bertindak untuk melakukan investigasi di lapangan. Oke, baik. Pak Bupati, kasus ini memang
tidak banyak terjadi, tapi terjadi di beberapa daerah begitu yang menimpa warga-warga yang khususnya mereka yang tidak memiliki power, tidak memiliki, atau warga-warga yang kelas menengah begitu. Apa yang seharusnya dilakukan agar hal ini tidak terjadi lagi, Pak? Ya, saya harap bahwa peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya, terutama warga Bantul, untuk tidak mudah percaya kepada seseorang, dan kami menyediakan ruang konsultasi terhadap masalah-masalah hukum seperti ini agar tidak terjadi lagi kasus serupa. Oke. Baik, jadi ada baiknya warga-warga yang memiliki kasus serupa ini berkonsultasi begitu ya Pak ya, kepada pihak yang memang benar-benar mengerti agar tidak tertipu lagi. Terima kasih Pak Abdul Halim Musli, Bupati Bantul. Kita akan tunggu bagaimana nanti perkembangan dari proses pemecahan atau penyelesaian kasus ini. Terima kasih Pak, salam sehat selalu. Warga Mbah Tupon mencari keadilan setelah sertifikat tanah yang akan diwariskan ternyata telah berubah nama yang diagungkan ke bank. Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Ya, yang seluas 1.655. Inilah Heri Setiawan, anak Mbah Tupon yang menunjukkan tanah milik Mbah Tupon di mana sertifikatnya berubah nama tanpa sepengetahuan Mbah Tupon. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mbah Tupon tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Keterangan anak Mbah Tupon, peristiwa ini diawali mantan anggota Dewan inisial BR yang membeli 298 meter persegi tanah Mbah Tupon. BR kemudian menawarkan bantuan untuk memecah tanah sisa milik Mbah Tupon menjadi 4 sertifikat. Di saat waktu pengurusan yang sangat lama, tiba-tiba kemudian sertifikat berubah nama. Pihak keluarga Mbah Tupon pun menuntut pertanggungjawaban ke BR. Awalnya dulu Bapak BR itu menawarkan pada bapak saya untuk pecah waris ke 3 anaknya. Nah, setelah beberapa waktu, bapak saya kan menanyakan soal sertifikat itu kepada Pak BR. Kata Bapak BR itu jawab, baru proses Mbah, hanya mau membantu untuk pecah waris. Soalnya dia sudah menawarkan ke bapak saya, Mbah, ini sertifikat yang seluas 1.655, di mana kalau saya pecahkan menjadi 4 ke anak-anaknya. Udah balik nama ini, sini. Dulu pernah sempat datang ke rumah menanyakan, mau meminta pertanggungjawaban Bapak BR. Kenapa kok bisa jadi kayak gini Pak? Ini dulu mantan DPR. Ya, saya dan keluarga berjuang untuk mempertahankan hak miliknya bapak saya. Sudah dilaporkan ke Polda DIY. Kenyataan pahit lainnya, sertifikat yang sudah berubah nama tersebut ternyata diagunkan ke bank dengan nilai pinjaman 1,5 miliar rupiah. Kasus ini pun sudah sampai ke pihak kepolisian dan Kementerian ATR BPN. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.